Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Sonia Mariska sebagai moderator. Saya Erika Oktaviana sebagai pemateri 1. Saya Putri Wijayani sebagai pemateri 2. Saya Fitri Andayani sebagai pemateri 3. Dan saya Serli Marsalena sebagai pemateri 4. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Metabolisme Lipid. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu metabolisme lipid? Nah, metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Nah, yang selanjutnya adalah metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makanan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Metabolisme lipid. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliserid, ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Gliserol masuk sirkulasi portal karena portal menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh micelus dalam bentuk besar disebut emulsi dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus enterosit. Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida lipid dan berbentuk gelembung yang disebut klomikron. Selanjutnya, klomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfa dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Klomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Slide selanjutnya, di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Proses pembentukan trigliserida ini dinamakan esterifikasi. Sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida ini dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransformasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Secara ringkas, hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi gliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Selanjutnya, jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dan karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasikan, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida. Jaringan proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jaluran ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida beberapa lipid. Non-gliserida dari sintesis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterol genesis menjadi kolesterol selanjutnya. Kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk
Steroid asetil CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi mengalami asetil CoA mengalami kolesterol genesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid asetil CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi mengalami badan-badan keton atau aseto, asetat, hidroksi, butirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolik. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, untuk langkah pertama dalam metabolisme lemak ialah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang ditemukan baik dalam sebuah makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-kacangan dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan susu. Lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus di mana mereka tidak dapat diserap dan dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya, mereka dibagi melalui enzim yang disebut lipase menjadi asam lemak, dan yang paling sering monogliserida yang merupakan asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Trigliserida yang bercabang kemudian dapat diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya. Sebelumnya diangkut oleh klimokron, jenis zat yang mirip dengan kolesterol yang dikenal sebagai lipoprotein, ke dalam sistem getah bening. Proses yang selanjutnya adalah proses metabolisme lemak. Nah, dari sistem getah bening, trigliserida masuk ke dalam aliran darah, di mana proses metabolisme lipid atau lemak diselesaikan dalam 1 dari 3 cara, karena mereka juga diangkut ke hati. Sel-sel otot atau sel-sel lemak yang dimana mereka disimpan atau digunakan untuk energi. Jika mereka berakhir di sel-sel hati, mereka diubah menjadi jenis kolesterol. Nah, kolesterol ini adalah kolesterol jahat yang dikenal sebagai very low density lipoprotein atau VLDL, dan dilepaskan ke dalam aliran darah di mana mereka bekerja untuk mengangkut lipid lain. Nah, trigliserida ini dikirim ke sel-sel otot dan dapat dioksidasi dalam mitokondria sel-sel untuk energi, sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka dibutuhkan untuk energi. Di lain waktu, hal ini menyebabkan peningkatan ukuran sel-sel lemak terlihat pada seseorang sebagai peningkatan lemak tubuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami pribadi. Billahi bisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.